Bab 286 Konfrontasi para jenius. Menghancurkan kultivasi mereka sendiri. Kau pikir kau cukup layak untuk berbicara seperti itu padaku? Kau pikir kau memenuhi syarat untuk bertaruh seperti itu denganku? Du Guaoyun menatap Chu Feng dengan sinis, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja. Jika kau tidak berani, katakan saja. Tidak perlu bicara omong kosong seperti itu. Chu Feng merentangkan kedua tangannya dan mengangkat bahu sementara kata, meremehkan, tertulis di wajahnya. Tidak berani. Kau pikir aku akan takut pada bocah nakal sepertimu? Tidak apa-apa. Hancurkan kultivasimu sendiri. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Du Guaoyun mendengus dingin, lalu tekanan dari alam mendalam tingkat ke-8 menyapu dan langsung menelan Chu Feng. Ketika tekanan tak berbentuk itu menelannya, Chu Feng segera merasakan kekuatan yang sangat besar. Tekanan yang dipancarkan Du Guaoyun tidaklah kecil, dan itu seperti gunung besar tak berbentuk yang menekan bahu Chu Feng dan sulit bagi Chu Feng untuk bergerak bahkan setengah langkah. Jika kau ingin menghancurkan kultivasimu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi tidak perlu menghancurkannya sendiri. Aku akan membantumu. Du Guaoyun terus mencibir, dan pada saat yang sama, tekanan yang dipancarkan menelannya satu lapis demi satu dan juga menjadi semakin kuat. Sial. Kekuatan orang ini sungguh tak terduga kuatnya. Saat ia terus-menerus dibombardir oleh tekanan, keringat Chu Feng jatuh seperti hujan dan kedua kakinya juga mulai menekuk secara bertahap. Karena juga berada di level 8 dari ranah mendalam, kekuatan Du Guaoyun memang jauh di atas Lin Ran, Li Zhangqing dan yang lainnya. Saat ia menghadapi Du Guaoyun yang memiliki kekuatan itu, Chu Feng benar-benar tidak memiliki ruang untuk melawan Du Guaoyun dengan kultivasinya sendiri di level 9 dari ranah asal. Ah, perbedaannya terlalu besar. Meskipun ini adalah pertandingan antara para jenius, ada perbedaan dalam ranah dan 8 level. Ini bahkan bukan kontes. Chu Feng terlalu tidak masuk akal. Aku mengerti perasaannya karena ingin membalas dendam pada Li Zhangqing, tetapi dalam situasi di mana dia tidak bisa menang, dia hanya ingin mati dengan bertaruh seperti ini dengan Du Guaoyun. Chu Feng ditekan oleh Du Guaoyun dan semua orang bisa melihatnya. Perbedaan kekuatan antara kedua orang itu terlalu besar dan Chu Feng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas serangan apapun. Pertarungan itu terjadi seperti yang dibayangkan oleh orang banyak. Bahkan sebelum bertukar pukulan, hasilnya sudah ditentukan. Sudah selesai. Sekarang, aku akan menghancurkan kultivasimu. Du Guaoyun menggenggam tiket kemenangan di tangannya dan sedikit niat membunuh muncul di tatapannya. Setelah itu, tekanan yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti gelombang besar tak berbentuk, ia menekan jalan menuju Chu Feng. Gelombang tekanan itu benar-benar terlalu kuat. Jika mengenai Chu Feng, itu bisa menghancurkan Chu Feng menjadi genangan darah. Bagaimana Du Guaoyun bisa menghancurkan kultivasinya? Dia hanya berniat membunuh, dan dia berencana untuk mengambil nyawa Chu Feng. Pada saat itu, banyak orang diam-diam mendesah dalam hati mereka. Mereka merasa kasihan pada seorang jenius langka seperti Chu Feng. Mereka merasa bahwa dia seharusnya tidak mengikuti emosinya untuk menantang Du Guaoyun yang menyebabkan masa depannya yang hebat terputus begitu juga dengan hidupnya. Namun, saat semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah pasti mati, tiba-tiba aura yang lebih kuat meledak dari tubuh Chu Feng. Aura itu membubung ke langit dan menyelimuti udara, seolah-olah tak terkalahkan. Aura itu kemudian menghilangkan tekanan Du Guaoyun inci demi inci dan menyapu bersihnya. Pada saat itu, wajah hampir semua orang berubah drastis. Tatapan mata mereka menatap Chu Feng penuh keterkejutan karena saat ini, yang dipancarkan Chu Feng bukan lagi kekuatan origin melainkan kekuatan profound. Chu Feng memasuki ranah profound, dan dia bahkan memiliki kultivasi level 3 ranah profound. Apa yang terjadi? Mengapa kultivasi Chu Feng tiba-tiba naik ke level 3 dari ranah mendalam dari level 9 dari ranah asal? Aku tahu. Tidak heran Chu Feng berani menantang Du Guaoyun seperti ini. Dia pasti menyembunyikan kekuatan aslinya di awal. Alam asal tingkat 9 hanyalah kedoknya, dan alam mendalam tingkat 3 adalah kekuatan aslinya. Saat mereka berhadapan dengan Chu Feng yang auranya tiba-tiba berubah, mereka yang tidak tahu kebenarannya bahkan mengira bahwa Chu Feng menyembunyikan kekuatannya. Chu Feng yang memiliki kultivasi tingkat 3 dari alam mendalam saat dia baru berusia 16 tahun di samping kekuatan tempurnya yang menentang akal sehat menyebabkan banyak orang begitu tercengang sampai-sampai mereka tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Egi, sepertinya aku harus meminjam kekuatanmu lagi kali ini untuk melawan musuh besar. Chu Feng saat ini berdiri di panggung pertempuran. Lapisan kekuatan mendalam menyelimuti dirinya dan pakaiannya berdenting karena pukulan. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Itulah perbedaan antara alam mendalam dan alam asal. Chu Feng, jangan ceroboh. Du Guaoyun tidak sederhana. Bahkan jika aku meminjamkan kekuatanku padamu, kau mungkin tidak akan menang. Egi mengingatkan dengan serius. Jangan khawatir, aku mengerti. Ada banyak orang jenius di sekolah Lingyun, dan banyak di antara mereka yang memiliki metode yang sangat kuat.
Ambil saja Feng Hao sebagai contoh. Jika dia tidak mengingat situasi hampir mati yang disebabkan olehku dengan satu serangan saat itu dan menyebabkan rasa takut tercipta di dalam hatinya, yang pada gilirannya menyebabkan dia kehilangan beberapa niat bertarung, aku khawatir aku tidak akan mampu mengalahkannya hanya dengan teknik langit kekaisaran dan busur 100 transformasi. Sedangkan untuk Du Guaoyun, tidak peduli apakah itu sifatnya atau kekuatan tempurnya, atau bahkan metodenya, semuanya lebih unggul dari Feng Hao. Dia adalah musuh besar dan aku tidak akan ceroboh. Tapi tidak peduli apapun, aku harus mengalahkannya hari ini atau aku tidak akan bisa menghapus penghinaan yang diberikan pada sekolah naga biru milikku. Keterampilan pengamatan Chu Feng sangat kuat dan sejak Du Guaoyun dengan mudah mengalahkan Li Zhangqing, dia sudah tahu bahwa Du Guaoyun adalah karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Adapun tingkat kesulitannya, kemungkinan besar selain dari wanita berpakaian ungu itu, dialah yang paling sulit dihadapi dalam generasi Chu Feng karena dia masih belum mengetahui metode tak dikenal apa yang dimiliki Du Guaoyun atau kartu truf penyelamat hidupnya apa yang dimilikinya. Jadi, kau menyembunyikan kultivasimu ya. Tidak heran kau berani berbicara kepadaku dengan cara yang begitu sombong. Namun, itu hanya alam mendalam tingkat ketiga. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan kultivasi ini? Bukankah kau terlalu percaya diri? Wajah Du Guaoyun tampak tenang dibandingkan dengan yang lain. Dia tidak terkejut dengan peningkatan pesat dalam kultivasi Chu Feng. Sebaliknya, niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Siapa yang terlalu percaya diri akan langsung ketahuan. Chu Feng melompat dan berubah menjadi sederet cahaya. Seketika, ia bergegas menuju Du Guaoyun dan tiba di depannya. Pada saat yang sama, dua bilah pedang besar berwarna emas tergenggam di tangan Chu Feng saat mereka menebas ke arah kedua lengan Du Guaoyun. Kau benar-benar harus mati. Aku dipandang rendah oleh bocah nakal sepertimu. Sepertinya kau perlu mencoba beberapa metodeku. Du Guaoyun mendengus dingin. Tanpa menghindar atau menghindar, dia membalikkan tangannya dan melemparkan pukulan ke arah Chu Feng. Pukulan itu memiliki kekuatan yang sangat kuat dan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan bisa menembus puncak gunung. Asteris suara mendesing. Namun, kilatan cahaya muncul di bawah kaki Chu Feng dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Seketika, seluruh tubuhnya menghilang. Dia tidak hanya menghindari serangan Du Guaoyun, dia bahkan menyapu Du Guaoyun dan tiba di belakangnya. Bersamaan dengan itu, bilah-bilah besar di tangannya berubah menjadi dua cahaya keemasan dan jatuh saat mereka menebas ke arah punggung Du Guaoyun. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki keterampilan bela diri fisik. Tubuh Du Guaoyun tiba-tiba menjadi kabur dan kemudian dia sendiri melewati Chu Feng dan tiba di belakangnya. Kemudian, ketika tubuhnya muncul kembali, ada tombak biru terang yang digenggam di tangannya dan dia menusuk untuk membunuh Chu Feng.